مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang bermanfaat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, beliau mengatakan makna terputus adalah keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang. Ada seorang ulama ahli tafsir, beliau mungkin usia sudah 80 tahun lebih, masih hidup, masih ada. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Namanya Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni. Beliau punya karya yang sangat bagus di dalam bidang ilmu tafsir. Di antaranya kitab namanya Sofwatu Tafasir. Itu karya beliau. Juga ada kitab beliau tentang ayat-ayat hukum. Ayatul Ahkam. Judulnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Beliau dalam kitab tersebut menyebutkan kenapa diawali setiap bacaan Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Jadi kita ini kalau mau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita sudah membaca 113 Bismillahirrahmanirrahim. 113 Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat saja, surat At-Taubah itu yang dimakruhkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimakruhkan? Karena ditanya Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, kenapa di surat At-Taubah tidak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim? Padahal ini Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, orang alim, sahabat Nabi, dan mendapatkan doa khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan anak tersebut paham akan agamanya. Wa allimhul Qur'an, dalam satu riwayat, ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, wa allimhu ta'wila, ajarkanlah takwil kepadanya. Disodorkan pertanyaan ini, kenapa surat At-Taubah tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Beliau mengatakan, saya belum tahu alasannya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau belum tahu, tidak usah gengsi untuk mengatakan saya belum tahu. Ucapkan wallahu a'lam. Ya, wasiatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ausa Imam Malik thalathal wasaya, 3 wasiat. Wahai Imam Syafi'i, engkau harus kuasai 3 ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, ilmunya para ulama. Apa ilmunya para ulama? Anta ta'awwada antakula la adri. Engkau biasakan mengucapkan kata aku tidak tahu. Yang kedua, ilmu hikmatul hukama. Engkau harus menguasai hikmahnya para ahli hikmah. Apa itu? Antakuna aktsaran nasi sumta fil majalis. Jadilah orang yang paling banyak diam jika ada di satu majlis. Dan yang ketiga, tibbul atibba, kuasailah dokter, obatnya para dokter. Obatnya para dokter, yaitu anishtahaita ta'aman faqallil minhu. Kalau ingin makan, maka sedikitkanlah makanmu. Secukupnya, jangan sampai kekenyangan. Wala takum min ta'amik wa anta syabi'un minhu. Jangan sampai engkau berdiri dari makanmu dalam keadaan kekenyangan. Ini wasiat Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahumullah. Walhasil ditanya Ibnu Abbas yang pakar daripada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan cabang-cabang ilmu lainnya, beliau mengatakan, Allahu a'lam.
Allah lebih tahu. Di riwayat yang lain beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kalau begitu coba kita tanya saja kepada babul ilm, pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka berangkatlah Ibnu Abbas dengan sang penanya tersebut menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, wahai Imam Ali, kenapa di surat At-Taubah kita tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Imam Ali menjawab, nazalat, diturunkan Bismillahirrahmanirrahim bil amni. Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim itu membawa keamanan, membawa kasih sayang. Wa nazalatil baro'a bisuyuf. Sedangkan turunnya surat At-Taubah itu dengan pedang. Situ membahas peperangan, membahas tentang harta ghanimah dan seterusnya. Maka hukumnya makruh dibaca Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah.